Jadi mati adalah proses pada fisik, pada jasad, pada cangkang, pada tubuh biologis. Sementara yang namanya wafat adalah ketika dipisahkan ruh dari jasad, pindah tempat. Yang tadinya di alam mulki, alam jasad, alam nyata hari ini, yang biasanya ketika kita raba terasa, yang kita ciumi aromanya adalah tercium aromanya, itu alam nyata, ya. Nah, wafat itu adalah proses berpisahnya ruh daripada jasad. Nih, mau pisahnya dipaksa terlepas dari jasad ataupun pisahnya terserah keikhlasan dia, kapan dia mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan orang biasanya harus dipaksa ninggalin jasadnya. Sebab kalau nggak dipaksa, dia nggak mau ninggalin jasadnya. Itu terlalu lama nempel sama jasad, terlalu cinta sama jasad, terlalu cinta yang nempel pada jasad. Apa nempel pada jasad? Baju, harta, anak. Ini kecintaan kita terlalu lekat pada jasad. Saking cintanya, maka kemudian kita nggak mau lepas dari jasad ruh ini. Itulah kenapa harus dipaksa keluar. Siapa yang memaksa keluar? Petugas Allah yang namanya malakul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Hadi Ramadian, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya biasa kita pada Selasa pagi pada sholat subuh kita adakan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan iman dan Islam, memberikan keleluasan ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kita senantiasa diberikan kesehatan, tidak diberikan kesamaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin wa yadis salihah berkati Al-Fatihah.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Dengan segala hormat, waktu kami persilakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhlina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi. Barakah wal karam wa jami' masyayikhina min al-masyriqi wal maghribi khususan barakah wal karam. Jibaurun aksabul hadaratin wa rabbana hadar syayikhina Abdullah hadar syayikhina mukarram Abdullah Syaikhullah wa jami' awliya illahi bi hadhihi al-qadimah bi hadhihi al-zilal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga senantiasa ikhlas dalam menjalankan amanah, diberikan kepercayaan sebagai sesepuh oleh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat subuh, bapak-bapak, saudara-saudara, serta para ibu, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Allahumma. Para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang cinta, dan cinta yang tertinggi adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita pahami itu, sebenarnya yang paling kita cari adalah ridha Allah. Dalam doa daripada orang-orang yang sedang mencari keridhaan Allah, mengutip dari maqalah ulama, ada ungkapan ilahi anta maksudi, Tuhanku hanya engkau yang aku maksud, waradhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka,
datangkan kepadaku, hadirkan kepadaku rasa mencintai engkau dan mengenal engkau. Jadi ini yang sedang dicari. Bahkan ketika sudah mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dilakukan oleh kita karena hanya ridho Allah yang kita cari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhoi kita. Nah, karenanya kemudian kita harus pahami untuk mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia juga harus kita cari semasa di akhirat. Siapa di antara jemaah di sini yang ingin masuk surga? Oh, semuanya ya. Kalau hari ini mati gimana? Ya gimana mau cari ridha Allah kalau misalkan nggak mau mati? Karena gerbang untuk mencapai ridha Allah diantaranya adalah kudu mati. Kayaknya agak ngeri nih bahasan kita hari ini. Mati dan wafat. Nah, mungkin sudah ada yang pernah mendengar, tetapi ada juga yang banyak belum mendengar ya. Membedakan antara mati dan wafat. Orang kita bilang mati sama dengan wafat, betul. Bahasa lainnya apa lagi? Meninggal dunia. Tauhid. Masya Allah, baik. Apa lagi? Bahasa Jawa nih apa bahasa Jawa nih? Sedo, tilar, dunia, pupus. Ya, itu sama semuanya ya. Tapi ternyata Al-Quran membedakan. Kita lihat Al-Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kita terjemahkan, Allah yatawaffa. Saya langsung ambil literasinya dari bahasa Arabnya. Yatawaffa, karena diawali kata kerja ini dengan huruf ya. Salah satu ciri khas daripada kata kerja yang didahului huruf ya, ta, alif, dan nun adalah disebut fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang dilakukan atau bakal. Fi'il mudhari'. Fi'il itu ada 3, fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau bakal datang, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau yang ini Allah pakai kata kerja yang sedang atau bakal datang, maka kita terjemahkan Allah akan atau sedang mewafatkan. Al-anfusa ini isimnya isim ma'rifat. Taunya isim ma'rifat karena ada alif lam di depan. Kalau nggak ada alif lam di depan, dia belakangnya harus pakai tanwin, namanya isim nakiroh. Itu ya, sedikitlah belajar bahasa Arab ya. Ya tawafal anfusa asalnya dari nafsun, mufradnya.
Nafsun itu artinya satu diri. Kalau nafsani atau nafsa ini dua diri, dua individu. Kalau anfus diri atau banyak diri, banyak individu, banyak orang, gitu ya. Tahu bedanya ya? Nafsun, nafsa ini, anfus. Nafsun mufrad satu diri, nafsa ini bentuk dua diri, anfus banyak orang, banyak diri. Dia menjadi maf'ulun bih daripada kata yatawaffa. Maka mengartikannya Allah akan mewafatkan siapa? Al-anfusa, diri-diri. Allah akan mewafatkan banyak orang. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia. Hina mautiha, pada saat kematiannya. Ya. Dari kalimat ini lebih dulu mana pekerjaan yang dilakukan? Wafat dulu atau mati dulu? Mati dulu. Ya, berarti udah ada yang pernah dengar materi ini ya. Kalau sebelumnya pasti bilang wafat dulu. Tertipu karena dia didahului kata kerjanya. Tapi sebenarnya mengartikannya kan ada kalimat akan atau sedang itu. Allah akan mewafatkan diri manusia saat kematiannya. Jadi Allah bedain nih Pak, ternyata mati sama wafat dibedain. Kalau kita sama, mati, wafat, meninggal dunia, tilar dunia, pupus, sedo, dan lain-lain. Oh, ternyata Allah bedakan antara wafat dan mati. Di kalimat ini Allah akan mewafatkan diri manusia saat kematiannya. Kita pahami berarti prosesnya mati dulu baru wafat. Gitu ternyata. Bagaimana proses mati? Nah, kita pahami dulu nih. Ini ilustrasi Pak ya. Manusia lah. Nah, cuma nggak ada tangannya, nggak ada kakinya di sini. Badan sama kepala. Ketika Allah ciptakan manusia, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku sudah sempurnakan, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Di dalam ruh manusia Allah sudah install kolbu, hati nurani. Itu ya. Ini yang ruh ditiupkan oleh Allah. Sementara jasadnya sudah dipersiapkan di alam dunia. Di dalam jasad itu yang terbuat dari tanah, Allah sudah tanamkan hayatun, energi hidup, hayat, ya, sudah hidup nih manusia ini. Bahkan sebelum jadi manusia sempurna saja, masih dalam bentuk sel, dia sudah punya energi hidup, ya. Nah, selain ada energi hidup, dia juga ada hawa. Hawa itu kecenderungan biologis. 4 kecenderungan dominan yang ada dalam diri kita, yakni syahwatul batni, kecenderungan untuk makan dan minum. Pengennya makan dan minum. Ada manusia yang nggak makan, nggak pengen minum? Semua manusia pasti pengen makan dan minum. Syahwatul batni. Lalu ada apa lagi? Ada syahwatul kalam, kecenderungan pengen ngobrol. Kalam, menggunakan lisannya untuk berkomunikasi. Judulnya adalah ustadz. Untuk berkomunikasi dia pakai kalam, pakai lisannya untuk berkomunikasi. Judulnya anggota DPR. Kemarin Kota Tangerang sedang diliputi kesedihan karena ketua DPRD-nya meninggal dunia, Bapak almarhum Rusdi Alam.
Semoga Allah ampuni kesalahan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau dari Partai Golkar, ya. Mudah-mudahan selama kepemimpinan beliau amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Judulnya anggota DPR, dia gunakan sahwatul kalam untuk komunikasi, melobi program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dilobi di tingkat komisi, kemudian setelah tingkat komisi selesai, lanjut ke tingkat pleno. Nah, gitu ya. Itu cara kerjanya anggota dewan dalam menggolkan legislasi. Ya, dalam menggolkan peraturan-peraturan. Dia enggak ngomong teknis, ya, tetapi dia ngomong peraturan. Nah, itu menggunakan sahwatul kalam. Judulnya pedagang, marketing, ya. Untuk menggolkan dia punya produk bisa dibeli masyarakat, dia kemudian lakukan presentasi, sahwatul kalam. Judulnya ibu rumah tangga, supaya apa yang dikerjakan oleh para ibu rumah tangga diturutin sama suami dan anak-anak, maka dia harus ngomong banyak, harus bawel. Itu menggunakan sahwatul kalam. Ya, semua manusia menggunakan sahwatul kalam. Selanjutnya ada sahwatul naum, kecenderungan untuk an-naum, tidur. Badan ini Pak, kalau nggak diistirahatkan, dia akan lelah. Maha adil Allah, dalam 24 jam disediakan waktu untuk istirahat. Beruntung, bersyukur kita hidup di daerah tropis, di tengah-tengah khatulistiwa. Maka jarak antara siang dan malam sama. Ada daerah yang malamnya lama, siangnya dikit. Atau kebalikan, yang siangnya banyak, malamnya dikit. Itu sampai nggak kelihatan malamnya. Ada negara yang punya waktu gelap itu 1 jam, antara jam 11 malam sampai jam 12 malam. Setelah itu terang semua. Bingung saya istirahatnya mereka kapan itu. Ya kalau ngantuk aja istirahat. Nah, syahwatun naum oleh fisik dibutuhkan. Kecenderungan untuk tidur oleh fisik sangat diperlukan. Orang yang lagi sakit flu, istirahat saja dalam sehari 8 jam, maka dalam waktu 3 hari dia istirahat, insya Allah balik lagi kesehatannya, imunitasnya muncul lagi. Jadi kalau lagi flu, udah jangan ngelayap, diam di rumah, tidur, supaya cepat sembuhnya, gitu ya. Nah, ini syahwatun naum, kecenderungan untuk istirahat, melakukan hibernasi, kalau hibernasi itu istilahnya ya kalau komputer di hiber itu artinya komputer diistirahatin. Hibernasi itu melakukan istirahat. Ya, motor aja kalau lagi balapan dia harus masuk ke fit in. Ya, bannya dicek. Kalau perlu diganti, itu namanya fit in. Ya, kalau perlu hanya angin aja. Gitu. Untuk menjaga performa. Pemain sepak bola harus juga ada fit in-nya. Maka ada pemain cadangan. Itu. Kemarin pemain cadangan ngegolin Piala Dunia dari Spanyol. Ferran Torres. Tahu aja Ustadz? Iya, saya juga Ustadz, manusia juga Pak. Lihat bola juga ternyata. Akhirnya menang ya Spanyol, Masya Allah. Ya. Itu, jadi manusia perlu istirahat. Syahwatun naum. Syahwat dominan yang lainnya apalagi? Syahwatul farji, kecenderungan untuk memiliki generasi, ya,
Manusia dewasa perlu yang namanya hubungan badan dengan pasangan yang sah. Sangat membutuhkan itu. Kalau yang sudah agak maaf lansia, nggak terlalu butuh yang begitu-begitu ya, udah bebas. Bahkan sebulan sekali juga kagak apa-apa. Tapi kalau manusia produktif masih membutuhkan yang namanya syahwatul farji untuk menjaga kelangsungan generasi. Rasulullah Muhammad SAW sangat senang kalau umatnya punya banyak anak. Gitu ya. Pemewok di masyarakat, banyak anak, banyak rezeki. Iya, kalau udah pada dewasa anaknya. Kalau masih kicik-kicik mah aduh repot juga itu ya. Nah, 4 yang dominan syahwat. Syahwatul batni, kecenderungan makan dan minum. Syahwatul kalam, kecenderungan untuk ngobrol. Syahwatul naum, kecenderungan untuk tidur, istirahat. Syahwatul farji, kecenderungan untuk beregenerasi. Ya, 4 syahwat itu. Itu yang namanya hawa, Bapak-bapak. Yang namanya mati adalah ketika hayatnya habis, lalu hawa ikut habis, ikut hilang. Ini namanya mati. Berarti ini proses pada fisik. Energi kehidupannya hilang, maka syahwatnya juga ikut hilang. Ada mayat ketika dibujurkan di rumahnya, di ruang tamu, lalu kita iseng nanya sama mayat, "Pak, mau makan nggak Pak?" Dijawab nggak sama mayat? Nggak bakalan dijawab. Sampai bapak pakai speaker aja nggak bakal dijawab. Kenapa? Karena keinginannya, syahwat-syahwatnya sudah habis. Kepengen makan dan minumnya habis, kepengen kawinnya habis. Itu. Kenapa? Karena energi hayatnya hilang. Inilah yang disebut dengan mati. Ya. Ilustrasi kepada lampu senter. Lampu senter kita tekan on, nyala lampunya. Kita lepasin saklarnya, off, mati dia. On nyala, off mati, on nyala, off mati. Ketika tekan on terus, nggak taunya nggak nyala-nyala. Apa yang terjadi? Baterainya habis. Kita buka selongsong baterainya. Baterainya masih ada. Yang habis apanya? Strumnya. Energinya yang habis. Itu kalau lampu senter. Nggak jauh beda dengan manusia. Manusia pun demikian. Yang hilang, yang habis energi hayatnya. Maka dia mengalami mati. Energi hayat hilang, mati, hawa juga ikut-ikutan hilang. Jadi mati adalah proses pada fisik, pada jasad, pada cangkang, pada tubuh biologis. Sementara yang namanya wafat adalah ketika dipisahkan ruh dari jasad. Pindah tempat. Yang tadinya di alam mulki, alam jasad, alam nyata hari ini, yang biasanya ketika kita raba terasa, yang kita ciumi aromanya adalah tercium aromanya, itu alam nyata. Ya. Nah, wafat itu adalah proses berpisahnya ruh daripada jasad. Nih, mau pisahnya dipaksa terlepas dari jasad ataupun pisahnya terserah keikhlasan dia, kapan dia mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan orang biasanya harus dipaksa ninggalin jasadnya. Sebab kalau nggak dipaksa, dia nggak mau ninggalin jasadnya. Itu. Terlalu lama nempel sama jasad. Terlalu cinta sama jasad.
Terlalu cinta yang nempel pada jasad. Apa nempel pada jasad? Baju, harta, anak. Ini kecintaan kita terlalu lekat pada jasad, saking cintanya, maka kemudian kita nggak mau lepas dari jasad ruh ini. Itulah kenapa harus dipaksa keluar. Siapa yang memaksa keluar? Petugas Allah yang namanya malakul maut. Ini, ya. Datangnya enggak bu, tiba-tiba datang, tiba-tiba langsung keluar jasad kita, dipaksa. Bilang kagak mau, nggak mau, dia lari kemana-mana, tetap waktunya ajalnya tiba, dia harus pulang. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Nah, kebanyakan orang begitu, secara umum. Ini namanya wafat. Dan ruh wafat itu tidak hancur ruhnya, tetapi dia hanya berpindah alam. Dari alam nyata ke alam barzakh, alam perantara. Dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Nah, sementara fisik yang terbuat dari tanah, kita yang masih hidup punya kewajiban memelihara yang sudah mati ini. Kita mandikan, lalu air untuk mandinya aja macam-macam, supaya baunya enggak kecium sama orang. Apalagi kalau maaf proses matinya melalui asbab kecelakaan, darah banyak keluar, ya. Lalu ada bagian tubuh yang ngangak, terluka berat. Nah, itu kan harus prosesnya hati-hati dalam memandikannya. Bahkan airnya pun dengan air yang wangi. Ada air pakai kapur barus, air bunga dan segala macam. Itu upaya kita menghormati mayat sebagai penghormatan terakhir terhadap mayat, terhadap orang yang mati. Lalu kita bungkus dia. Tradisi Islam membungkusnya dengan kain kafan. Dan pakaian cukup 2 lapis saja pakaian. Tradisi agama lain harus pakai baju yang rapi. Harus didandanin supaya ketika masuk ke liang lahat tidak kelihatan kusam. Itu. Ya. Teman-teman kita Nasrani menghiasi mayat dengan pakaian bagus. Ya. Di make up, pakai make up artis juga, pakai muak, kayak pengantin pakai muak. Gitu. Orang Islam sederhana saja, cukup dikasih kapur barus supaya enggak busuk, supaya enggak bau busuknya. Ini penghormatan terakhir kita. Lalu kita sholatkan. Setelah kita sholatkan, kita bawa, kita iringi beliau ke liang lahat. Kita pendem, udah dibagus-bagusin, malah dipendem. Ya, dipendem. Lama kelamaan hancur juga Pak jasad. Yang tadinya ganteng hilang kegantengannya, yang tadinya cantik hilang cantiknya. Maka sebenarnya fisik ini nggak terlalu berharga kalau dia sudah menjadi mayat. Dia berharga ketika ruhnya masih ada. Dia dihormati ketika ruhnya masih ada, betul? Ya, dia dihormati ketika ruhnya masih ada, dia dihargai ketika ruhnya masih ada. Ketika ruhnya hilang, ruhnya berpisah dari jasad, dia hanya seonggok badan, tak berharga. Lama kelamaan dia pun hilang dagingnya, dimakan mikroorganisme tanah, lama kelamaan tinggal tulang belulang. Kalau yang dulu dalam hidupnya tukang nonton TikTok, dia joget. Ini mah bohongan ya. Ya, tukang nyawer dia joget dah. Tapi lama kelamaan tulang juga hilang, habis. Memang sih tengkorak ini masih bertahan lama sepanjang kekuatan si tengkorak ini. Tapi lama kelamaan hancur juga Pak. Ya.
Jangankan nanti saat mati, sekarang aja udah pada keropos tulang. Ruku kertek kertek kertek. Bangun dari ruku buat itidal kerasa nyeri cangkeng, kertek kertek. Lalu kemudian sujud juga sama, udah mulai kerasa osteoporosis. Nah, ketika mati tulang pun sama akan hilang juga. Udah lama kelamaan semuanya hilang, dari tanah kembali ke tanah. Sementara yang tetap ada apa? Ruh. Ruh cuma pindah alam dari alam nyata kepada alam barzakh. Ruh nanti akan mempertanggungjawabkan semua persoalan hidup kita selama ada di dunia. Yang dulu pernah kita lakukan sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah, apalagi yang gede. Amal baik ataupun dosa sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah nanti di yaumul hisab. Ente punya banyak harta, diperhitungkan hartanya diperoleh dengan cara apa? Halal atau haram? Diperhitungkan. Kalau halal, alhamdulillah aman. Tapi kalau haram, diperlihatkan oleh Allah kepada dia, sementara dia berusaha menyembunyikan. Ya, mau dia pulang di alaman dunia ketika hartanya disimpan di rumahnya di brankas yang gede, nilainya sampai 1,5 triliun, dia bilang bukan, harta itu memang ada di rumah saya, tapi itu ada pemiliknya. Bisa ditanya untuk apa dan kegunaannya apa. Dia bisa ngomong begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah melihat, Allah Maha mengetahui. Disembunyikan mau ngomong apa juga. Tapi ketika yaumul hisab terjadi, dia tidak bisa menyembunyikan. Ruh itu yang akan bertanggung jawab. Ya Pak ya? Makanya hati-hati. Nah ini yang namanya mati dan wafat. Dibedain tuh Pak ya. Mati pada fisik, sementara wafat terjadi pada ruh. Selanjutnya, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan orang yang belum mati fi manamiha, dalam keadaan tidur. Tidur itu temannya mati. Ya. Ketika kita tertidur, ruh diwafatkan oleh Allah, ruhnya lepas. Baik ruhnya dilepas secara dipaksa atau tidak. Kalau udah pulas tuh Pak, tidur Bapak, kalau bahasa psikologi, nah biasanya disebut dengan alam frekuensinya frekuensi gamma, gitu ya. Itu udah nggak sadar sama sekali, dia tidur dia, udah nggak sadar, hilang benar-benar kesadarannya. Maka ketika orang udah hilang benar-benar kesadarannya, ruhnya dilepaskan oleh Allah, kolbunya ikut-ikutan Pak. Kolbu ini ada perasaan, ada kesadaran, ada kecerdasan di dalamnya, ada keimanan di dalamnya, ada irodah di dalamnya. Ketika dia tertidur, maka kecerdasannya ikut lepas dari jasad. Ya, ruhnya melepaskan diri dari jasad, kecerdasan ikut juga melepaskan diri dari jasad. Ruh ketika tertidur, kolbu ikut dalam ruh itu, di dalam kolbu ada keimanan, maka orang yang tertidur, dia sedang tidak beriman. Ruh melepaskan jasad ketika wafat dalam keadaan tertidur, di dalamnya ada kolbu, kolbu punya perasaan. Maka ketika tertidur, perasaan manusia sedang lepas. Ruh ketika dalam tertidur diwafatkan oleh Allah, di dalam ruh ada kolbu, kolbu isinya adalah kebebasan berkehendak, maka orang yang dalam keadaan tertidur, kebebasan berkehendaknya enggak ada. Ruh meninggalkan jasad ketika dia tertidur, maka yang tidur di samping bapak atau ibu semalam bukan sebenar-benar bapak dan ibu. Itu cangkangnya bapak dan ibu. Yang sebenar-benar pasangan ibu
tangan bapak itu lagi pergi, entah kemana perginya. Itu paham Pak sampai di sini? Maka orang yang dalam keadaan tertidur itu bodoh, goblok. Kenapa? Karena cerdasnya hilang. Tes. Yang tidurnya lagi lelap ya, dites sama bapak. Hitungan mudah matematika. 2 tambah 2. Ya, tanya sama pasangan. Ya, yang lagi tertidur lelap. Dia jawab apa kagak? Nggak bakal jawab. Padahal paling mudah itu hitung-hitungan. Bisa dijawab kalau kesadarannya ada di dalam fisiknya. Bisa dijawab kalau kecerdasannya ada dalam fisiknya. Nah, orang yang lagi tidur diwafatkan oleh Allah ruhnya. Sehingga kemudian fisiknya hanya yang ada terbujur di atas kasur. Ruhnya lagi pergi. Kadang-kadang ruhnya bisa ketemu sama banyak orang di alam sana, entah alam apa. Ya, ketemu dengan orang yang meninggal dunia. Ketemu dengan orang yang enggak kita kenal sama sekali. Tapi seakan-akan nyata. Itu proses ketika ruh sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang aja udah ada yang mulai wafat. Ruhnya nyundul-nyundul mau keluar, tapi balik lagi. Udah nyundul keluar, balik lagi. Yang namanya kata orang Sunda nundutan. Ya. Balik lagi ruhnya. Karena diingetin sama orang yang masih hidup. Gitu ya. Nah ini proses diwafatkannya ruh ketika dia dalam keadaan tertidur. Sama dengan orang yang lagi pingsan, sama dengan orang yang lagi koma, sama dengan orang yang lagi mati suri. Begitu. Kalau ketika dia kembali ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidurnya, ya, kembali dia mengingat proses ketika ruh itu diwafatkan oleh Allah, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan orang-orang tertentu, bahkan bisa juga ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ketemu fisik, tapi dalam tidurnya dia ketemu dengan Rasulullah. Ya, menurut hadis beliau, siapa orang yang dalam keadaan tertidur berjumpa dengan aku, benarlah dia berjumpa dengan aku. Ya. Itu bisa dialami ketika ruh dalam keadaan diwafatkan dari tidurnya. Baik tidurnya panjang dalam waktu yang lama maupun tidurnya hanya beberapa saat. Misal lagi zikir tiba-tiba hilang kesadarannya, diwafatkan oleh Allah ruhnya. Saat itu dia berjumpa dengan orang yang soleh, berjumpa dengan Rasulullah, bisa saja terjadi. Ini kalau kita pahami model begini. Ya. Al-Qur'an mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan engkau katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah adalah mati, melainkan dia tetap hidup. Hidupnya apa? Ruhnya yang hidup. Betul fisiknya sudah berkalang tanah, tapi ruhnya tetap hidup. Ruh para syuhada, ruh orang-orang yang syoleh itu tetap hidup. Nanti kita bahas dalam barzah itu ngapain aja kita. Itu. Tapi lain waktu. Nah ini dulu bahas. Ya. Nah, tapi ruh orang yang dalam keadaan tertidur diwafatkan oleh Allah tidak seperti orang yang benar-benar mati. Nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kayak punya pin, Pak. Nggak mungkin ruh saya ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidur, pada saat bangun terus masuk ke dalam fisiknya Pak Haji Ramayadi. Nggak mungkin. Gitu. Ruhnya Pak Ramayadi kembali ke Pak Ramayadi.
Ruhnya si Handri kepada si Handri. Itu. Ruhnya Ustadz Jainuri kepada Ustadz Jainuri balik. Itu. Nggak akan ketukar. Repot kalau ketukar nanti. Pas bangun, loh kok ini siapa? Fisiknya adalah fisik Ustadz Jainuri, tapi kok ruhnya Pak Wagiran. Ketukar. Nggak mungkin. Allah Maha Adil, Allah Maha Teliti. Ya, itu. Nah, tapi ada orang fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Nah, ayat selanjutnya. Allah kemudian menahan orang yang belum mati. Allah menahan diri orang yang mati. Lagi dalam keadaan tidur, ruhnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dibalikin ke fisiknya. Lalu hayatnya mati, hayatnya hilang, hawanya juga ikut hilang. Maka tidak heran kemudian ada orang semalam ngobrol sama kita sampai sampai tengah malam, bahkan ada yang sama-sama begadang nonton bola. Besok paginya ada pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang ditahan oleh Allah ruhnya. Dalam keadaan tertidur nggak dibalikin ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan oleh Allah ruhnya. Nggak dibalikin lagi. Kalau gitu dia nggak ngalamin sakaratul maut, Ustadz. Bisa jadi. Dia nggak ngalamin sakaratul maut. Itu. Ya. Lagi tidur dia meninggal dunia. Kalau yang lagi segar meninggal dunia, sakaratul mautnya kerasa. Kalau lagi tidur, kenapa? Ya ruhnya udah nggak ada duluan, gitu ya. Nah, meninggal dunia dia, mati dia, tinggal ruhnya ada, ditahan oleh Allah, nggak dibalikin lagi, ya. Wallati qada 'alaihal maut. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau yang belum mati, Allah utus kembali tuh. Allah mengembalikan yang lainnya yang belum mati hingga batas tertentu. Nah, tadi pagi jam 3 kita diutus balik oleh Allah roh kita. Masuk ke badan kita, bangun dari tidur, kita ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Apa artinya, Pak? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Itu bentuk syukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk melangsungkan hidup di alam dunia. Yang ditahan oleh Allah nggak dikasih kesempatan. Yang sekarang ada masih dikasih kesempatan hidup, kesempatan untuk tobat, kesempatan untuk berguna lebih banyak di masyarakat, kesempatan untuk membawa bekal kembali ke alam akhirat. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Yang hari ini umurnya masih diperpanjang oleh Allah, umur 90 tahun, alhamdulillah. Yang umur 50 tahun, alhamdulillah. Syukuri setiap helaan napas yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita selalu meminta kepada Allah, kalaupun kita harus mati, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kematian yang mudah dan indah, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mati dalam keadaan susah dan hina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin alaina. Anugerahkan kepada kami kemudahan fi sakaratil maut, dalam kondisi sakaratul maut. Itu yang kita minta. Ada orang dalam keadaan sujud ngimamin jamaahnya, ruhnya dicabut oleh Allah. Husnul khatimah. Ada ustadz tadinya mu'alaf karena dia
setiap hari dalam kondisi berdakwah, Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada beliau dalam keadaan berdakwah di atas mimbar, ruhnya diwafatkan oleh Allah. Kawan saya, Masya Allah, indah mati. Pak, Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan kebiasaan kita. Kalau kita di alam dunianya biasa ngaji, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam ngaji. Kalau Allah biasakan hidup kita selalu sedekah, Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan bersedekah kita diwafatkan oleh Allah. Kalau dalam keadaan hidup kita selalu berbagi kepada masyarakat, terbiasa berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan berbagi. Yang enggak kita pengen ketika dalam keadaan selalu berbuat maksiat, lalu Allah cabut hidup kita dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kebiasaan kita enggak pernah sholat, lalu kemudian mati kita dalam keadaan tidak pernah sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kebiasaan kita enggak pernah mau sholat berjamaah di masjid, na'udzubillahi min dzalik, dimatikan dalam keadaan tidak sholat berjamaah. Ya Allah, ini udah Allah kasih, Pak. Ya, bagaimana biasa kita? Ada ustazah biasa mimpin tahlilan, mimpin baca yasin di majelis taklim sebelum kegiatan ceramah dimulai. Dia baca yasin, pimpin jamaah. Allah cukupkan usianya ketika dia mimpin baca yasin. Husnul Khatimah. Masya Allah. Maka biasakan berbuat baik dalam hidup kita supaya mati kita mudah dan indah. Demikian Pak, udah siang ternyata ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari apa yang kita pelajari hari ini. Surah Quran, surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42. Kita pahami bahwa mati dan wafat ternyata berbeda. Mati prosesnya pada fisik, wafat prosesnya pada ruh, ya. Orang yang diwafatkan ruhnya oleh Allah, ruhnya cuma pindah alam, pindah dari alam hari ini alam nyata ke alam barzakh. Di barzakh kita ngapain? Nanti kita bahas, insya Allah dalam waktu yang akan datang. Demikian, saya rasa cukup. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Cukup ya? Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh kita. Kita tutup kajian dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur